Baik, kepada dosen pengampu yang saya banggakan dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang pengertian nuzulul Quran. Yang poin pertama itu pengertian nuzulul Quran, dan yang kedua itu sejarah proses turunnya Al-Quran, dan yang ketiga poin C, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, dan yang D itu adalah pengertian asbabun nuzul. Baik, masuk ke poin yang pertama, pengertian dari nuzul Quran. Secara etimologi itu kata nuzul itu berasal dari kata bahasa Arab yang nazalah, yang artinya itu yang itu turun, sedangkan Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca atau bacaan. Dengan demikian nuzul Quran itu dapat diartikan sebagai turunnya bacaan. Nah, secara terminologi nuzul Quran itu adalah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang berada di PPT kami, slide yang pertama. Dan secara sederhana itu nuzul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sekaligus waktu peresmiannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, lanjut ke poin B, sejarah proses penurunan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, yang diturunkan dengan berdasarkan kejadian sosial masyarakat pada saat itu. Nah, proses penurunan Al-Quran itu meliputi beberapa tahap. Ini tahap yang pertama itu Allah menurunkan Al-Quran ke Lailatul Mahfud, yang mana sudah dijelaskan di dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfud. Dan selanjutnya itu adalah proses penurunnya adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, yang sudah dijelaskan di surat Al-Qad ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, selanjutnya diturunkan Al-Quran itu diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 106 yang bacaannya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala maktu wa nazzalahu tanzila. Dan lanjut ke poin C, hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Nah, di antara hikmah penurunan Al-Quran itu secara beransur-ansur yaitu yang pertama meneguhkan hati Rasulullah, dan yang kedua itu memudahkan Rasulullah dalam menghafal lafaz Al-Quran, dan yang selanjutnya itu adalah agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isi oleh umat Islam. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, untuk memperjelas apa makna dari Al-Quran. Dan yang kelima, untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam yang hidup semasa dengan Nabi. Dan yang keenam itu untuk memberi waktu dan kesempatan pada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara beransur-ansur. Dan yang poin D itu pengertian dari asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini definisikan sebagai sebab-sebab atau peristiwa yang berlatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Memahami dan juga ada itu banyak pendapat para ahli itu, tapi waktunya udah 5 menit.
Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.